Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Rayhan Yudhistira, NIM L200 2001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 6 mengenai umat Islam dan pengembangan iptek di bagian faktor penghambat kemajuan iptek. Jadi peran Islam itu sendiri dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi di era ini mengalami perkembangan yang sangat drastis, sementara Islam itu sendiri mengalami perkembangan yang relatif lambat. Hal ini terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara iptek dan agama Islam. Padahal ilmu di dunia ini sebenarnya tidak boleh terpisah dari nilai-nilai Islam, baik dari ilmu yang terpuji maupun ilmu yang terkeji. Kemudian berikut ini adalah faktor-faktor penghambat kemajuan iptek. 1. Islam menganjurkan menguasai iptek, namun umat Islam lalai dan mengabaikan ajaran tersebut. Lalu orientasi fikih yang terlalu kuat sehingga fikih-fikih yang ada tidak memuat unsur-unsur iptek. Kemudian kebanggaan masa lalu yang membuat kita merasa puas bahwa kita sudah pernah menghasilkan ilmu pengetahuan dan bahkan renaissance di barat terjadi karena adanya alih teknologi peradaban muslim ke peradaban barat. Selanjutnya, dekadensi moral atau kemerosotan akhlak yang menyebabkan umat Islam semakin jauh dari manhajnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, semakin meninggalkan perintah menuntut ilmu dan pengembangan sains yang Quranik. Kurangnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persatuan umat Islam, yang menyebabkan umat Islam disibukkan terus-menerus oleh konflik di antara mereka. Kemudian yang terakhir yaitu kuatnya filsafat ma'rifat iluminatif yang cenderung mengikuti aliran teologi al-Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan tujuan mencari puncak pengetahuan yang disebut dengan ma'rifat, mengabaikan sifat rasionalitas dan melalaikan syaraf intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman Tiar Muslim dengan NIM L200-2009. Saya akan menjelaskan tentang langkah solusi faktor internal. Yang pertama, mengkaji, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pegangan dan manhaj Islami, serta memegang teguh manhaj Islam tersebut dalam kehidupan dengan berbagai aspeknya. Kedua, mencari ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi serta mengembangkannya. Kemudian menumpahkan seluruh kemampuan mendapatkan penemuan baru dalam bidang sains dan teknologi yang canggih dan baik. Jayid wa jadid. Yang ketiga, menggalang persatuan dan persaudaraan umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Keempat, meningkatkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kelima, melaksanakan kewajiban jihad fisabilillah untuk menegakkan kalimat konsep Allah dan menentukan konsep orang kafir. Keenam, melaksanakan akhlak Islam dan etikanya serta memegang teguh nilai-nilainya dalam setiap ucapan dan perbuatan. Keenam, menyelesaikan dengan cara Islami paham-paham dan aliran-aliran yang menyimpang dari kebenaran. Ketujuh, pembinaan masyarakat Islam al-mujtama al-islamiyah. Kedelapan, revolusi informasi dengan memahami manfaat dan mudarat teknologi informasi serta secara sadar memanfaatkannya untuk mencapai tujuan-tujuan kita.
ke-9, rekonstruksi ilmu pengetahuan, yang dalam hal ini berarti islamisasi sains bagi ilmu-ilmu tertentu yang mungkin menyimpang dari Islam. Ke-10, integrasi sains dan ilmu diniyah, yaitu pandangan dikotomis ilmu diniyah dan sains atau iptek yang harus dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, NIM L200 2010. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu umat Islam dan pengembangan iptek. Langkah solusi faktor eksternal. Yang pertama, berupaya menjinakkan musuh dengan cara-cara yang diperbolehkan agar mereka alihkan kedengkian mereka dari kaum muslimin. Selanjutnya, mengambil sikap terhadap badan-badan internasional dan fakta-fakta yang memusuhi Islam, target minimum yang menghapus persepsi negatif terhadap Islam. Yang terakhir, mengambil sikap tegas terhadap peperangan yang direkayasa di dunia Islam mencakup seluruh dimensi. Selanjutnya, persiapan peran dalam peradaban modern. Langkah persiapan setiap muslim dalam mempersiapkan diri berperan dalam pentas peradaban modern, yaitu perasaan bangga atau mulia dengan dinul Islam bersama segenap perangkat manhaj dan sistemnya, dan menjadikan acuan dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Selanjutnya, setiap muslim harus menyiapkan dirinya untuk memikul kewajiban Islam. Yang ketiga, membentuk rumah tangga muslim yang sakinah, lalu berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan negerinya dan jika mampu semua negeri muslim dari semua bentuk kekuasaan asing. Yang terakhir, mengembalikan izzah dan marwah sehingga disegani oleh bangsa-bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irdan, NIM L200 2041, ingin mempresentasikan bab 4, yaitu mengembalikan kejayaan Islam, strategi rekonstruksi. 1. Reaktualisasi Islam dengan menerapkan konsep integrasi dan kesinambungan antara teori dan praktek, menggerakkan pemikiran Islam metodologis yang wasatan dan memiliki sifat inisiatif, kreatif, produktif, sistematif, sinergis, strategis, pencarian alternatif solusi, dan jelasnya target yang dituju. Memantapkan pilar-pilar kemajuan peradaban, yakni pendidikan yang modern dan berkualitas yang mampu memajukan bangsa dan negara, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu berkontribusi penguatan peradaban. Kemudian mengembalikan kejayaan Islam, strategi rekonstruksi. 1. Ekonomi yang maju seiring dengan peningkatan pendidikan dan iptek. 2. Politik yang stabil yang mampu mendukung pengembangan pendidikan, iptek, dan ekonomi. 3. Militer yang menjaga pertahanan dan keamanan negara. 4. Membangun budaya dialogis untuk mengurangi konflik internal dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.